Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius pasal 16 ayatnya yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Memberi sesuai dengan yang mampu diterima. Jemaat Tuhan yang terkasih, teks firman Tuhan yang kita baca ini bercerita tentang pemberitahuan akan penderitaan Yesus yang pertama dan syarat-syarat dalam mengikuti Yesus. Saudara, Yesus pernah mengajarkan secara samar-samar tentang kematian dan kebangkitannya. Itu kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Akan tetapi pada bagian ini atau di dalam Matius pasal 16 ayat 21 ini, di sini Yesus secara jelas dan terang-terangan mengajarkan atau mengatakan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan dari Yesus sendiri. Yesus mengatakan ini secara khusus kepada murid-muridnya, yaitu 12 murid, dan ini disampaikan menjelang akhir dari pelayanan Yesus. Dan sebelum Yesus menyatakan akan pemberitahuan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, ada hal yang mendahului sebelum itu. Kalau kita lihat di dalam ayat 21, itu dibuka dengan kata sejak waktu itu. Apa maksudnya sejak waktu itu? Sejak waktu itu ini berkaitan dengan pernyataan atau pengakuan iman yang dinyatakan oleh Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi setelah Petrus mengakui atau menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, maka sejak saat itu Yesus mulai mengajarkan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Ini kita bisa lihat di dalam Matius 16 ayat 16 berkata, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup itu. Jadi sejak pengakuan itu, Yesus mulai mengajarkan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Saya mengutip kata-kata Matthew Henry. Matthew Henry berkata begini, sekarang ia mulai menunjukkannya dan membicarakannya dengan terus terang dan langsung. Sebelumnya ia tidak pernah menyinggung masalah ini sebab murid-muridnya belum mampu menerima kabar mengenai hal yang begitu janggal dan memilukan ini. Tetapi sekarang setelah mereka menjadi lebih matang dalam pengetahuan dan kuat dalam iman, ia mulai mengatakan hal ini kepada mereka. Perhatikanlah, Kristus mengungkapkan pikirannya kepada umatnya secara perlahan. Ia menunggu sampai mereka sanggup menanggung dan menerimanya. Saudara, dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu begitu mengenal murid-murid sehingga Tuhan mengajar mereka secara perlahan-lahan. Tuhan memberi kepada mereka sesuatu yang mampu untuk mereka terima. Nah, itu juga berarti bahwa Tuhan mengenal kita dan memberi sesuatu yang mampu untuk kita terima. Dia tidak pernah memberi sesuatu yang tidak mampu untuk kita terima. Nah, saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa apapun yang kita hadapi dalam hidup, baik itu ada tantangan atau ada pergumulan atau ada sakit penyakit yang kita hadapi dan mungkin bagi kita itu terasa berat, ingatlah bahwa Tuhan itu tidak pernah memberi sesuatu yang melebihi dari apa yang bisa kita terima. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, di situ dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Allah akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita sanggup untuk menanggungnya. Jadi jelas bahwa semua yang kita alami dalam hidup tidak melebihi dari apa yang bisa kita tanggung. Tuhan memberi sesuai dengan yang mampu kita terima. Seperti ketika dia berbicara tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, dia berbicara sesuai dengan kemampuan yang mampu murid-muridnya terima. Karena itu saudara, ada hal apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ingatlah bahwa itu tidak melebihi kemampuan yang bisa saudara terima. Jadi kita bersyukur punya Allah yang begitu mengenal kita dan tahu kapasitas kita masing-masing. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menghibur dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami punya Allah yang begitu mengenal kami. Engkau tahu apa
dan siapa kami, bagaimana kesiapan kami dalam menerima sesuatu dalam hidup ini. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.